Dibaya, dibayo. Kurati bina, jaki butu. Debu kurata mana, jaki butu. Di kurade, debaye. Sahabat Kandimas, mari kita bantu Pak Frans yang di Merauke yang bermasalah dengan airnya untuk ternak ayamnya. Yang saya isi air tanpa tawas, agak gitu dia cooling. Sementara bak yang pakai tawas ini dia kelihatan bersih, jernih. Nah gitu. Terus dari sini setelah saya kasih tawas, barulah saya kasih masuk ke tong sana untuk saya kasih kapurit dengan dosis. Setelah itu baru saya kasih ke ayam. Sahabat, di sini saya akan coba membantu menjelaskan tentang sahabat yang bertanya tentang sebenarnya makrofilter, mikrofilter itu yang mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Frans di Merauke, di Papua, tentang laboratorium kecil atau contoh kecil yang harus kita coba dulu. Nanti setelah berhasil baru kita coba yang besar atau kita gunakan sistem yang besar, ya. Nah, sahabat, jika kita memiliki suatu sistem pengolahan air, ya, jika kita memiliki suatu sistem pengolahan air yang sebelumnya kita sudah melakukan uji coba tetapi gagal terus, artinya sistem itu tidak bisa kita coba. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh banyak sahabat adalah yang pertama, itu mereka menggunakan sistem filterisasi yang mereka melihat dari beberapa konten YouTube. Mereka tanpa berpikir panjang kemudian membelinya. Setelah dibeli tidak bisa dipakai, dibuang, beli lagi. Tidak dipakai, dibuang, beli lagi. Itu yang terjadi terus-menerus di dalam suatu sistem treatment pengolahan air. Tetapi kebanyakan dari sahabat yang sudah menghubungi saya baik lewat messenger, baik lewat komentar maupun lewat WhatsApp, itu selalu saya katakan bahwa jika kita ingin memiliki bisnis yang besar, kita tidak bisa langsung mencobanya dengan yang langsung besar-besar, tidak bisa. Kita harus minimal mau berkorban dulu, membeli yang kecil, yang murah, untuk kita jadikan sebagai laboratorium kecil percobaan kita. Nanti kalau sudah berhasil besar, ya, kalau sudah berhasil besar, baru kita membeli perangkat asli yang besar untuk sistem pengolahan air kita. Nah, bagi yang bertanya tentang makrofilter itu wujudnya seperti apa? Jadi makrofilter itu wujudnya banyak, ya. Makrofilter itu satuannya mesh. Jadi dia bisa berupa granular, berupa pasir silika, bisa juga dia berupa kain atau kantong atau kasa, bisa juga dia berupa disk yang modern sekarang atau perangkat yang paling baru yang ada di Indonesia, walaupun ini sudah 10 tahun dikenal di Meksiko, tetapi ini baru ada di Indonesia dan kita menggantikan makrofilter itu dengan sistem ini. Tetapi sahabat, ada juga makrofilter yang sangat kecil, mini, bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini juga jenis dari makrofilter. Jadi di dalamnya itu ada sabut atau semacam saringan yang di video terdahulu saya sudah jelaskan bahwa isinya bisa kita ganti dengan isi dari Quasrol. Sahabat Kenimas, ini adalah makrofilter. Jadi makrofilter ini ada dua isi yang disediakan di dalamnya. Yang pertama filter disk, yang kedua itu filter screen. Oleh sebab itu di housingnya ini ada tulisan mesh 120 atau setara dengan 130 mikron, tulisannya begitu, ya. Nah, di sini ada anak panah juga, ya, ada anak panah juga seperti ini, sahabat bisa lihat. Anak panah ini menunjukkan posisi arah penggunaan jika itu disk. Berarti kalau kita menggunakan disk di dalam,
air akan masuk dari posisi ini. Tetapi kalau kita balik ini begini, di sini ada tulisan screen, ya, ada tulisan screen. Berarti air akan masuk dari sini dan keluar lewat bagian atas. Jadi ini bisa dibolak-balik, ya, tergantung isi di dalamnya ini. Nah, jadi dalam filter di sini, baik yang tipe 1 in seperti ini, atau tipe 2 in, 3 in, atau 4 in, itu semua housingnya ada tulisan antara filter disk atau filter screen. Jadi ada petunjuk anak panahnya di sini. Kalau kita menggunakan filter disk, pemasangannya seperti ini, ya. Jadi ini ke bawah, ke arah bawah. Ini untuk pembuangan kotoran. Jadi mengarahnya ke bawah seperti ini dan keluarnya lewat atas. Tetapi kalau dia di dalamnya ini berisi filter screen, berarti posisi pemasangannya seperti ini, karena anak panahnya menunjukkan seperti itu. Jadi kalau screen berarti air masuk dari sini dan keluarnya lewat atas. Sahabat Kandimas, ini adalah contoh terkecil dari suatu sistem yang bisa dicontoh, yang kemudian nanti bisa dikembangkan untuk menjadi yang lebih besar. Ya, jadi jika kita punya masalah di rumah atau di tempat kita berusaha, misalnya itu untuk peternakan ayam, atau untuk air minum orang, atau untuk pengolahan yang lainnya yang penting berhubungan dengan air, itu kita harus punya laboratorium kecil dulu. Kalau sahabat bertanya sama saya tidak bisa langsung menjawab sebab saya tidak berada di lokasi sahabat. Saya tidak berada di tempat sahabat untuk melihat dan menganalisa filter atau kondisi air yang sahabat punya. Ya, untuk Pak Frans di Merauke, mudah-mudahan Pak Frans ikut saya punya live streaming ini sehingga Pak Frans bisa paham. Jadi laboratorium kecil yang saya maksudkan bentuknya seperti ini. Jadi kita mulai dari makro filter. Ini bentuknya seperti ini, satuannya adalah mesh. Di sini meshnya 120 terukur, ya. Nah, kemudian kita akan memasang ini di bagian atas, ini bagian keluaran, ya. Air masuk dari bawah, keluar di atas. Kita akan menghubungkan makrofilter ini menuju ke mikrofilter, artinya kita akan menyambungkan di sini, ya. Kita tidak perlu membaca, pokoknya ada tombol pencetan ini pasti aliran masuk atau jalur air masuk. Jadi saya akan memasangnya di sini. Kemudian, ya, kemudian kita bisa pasang ke ini. Ini contoh untuk laboratorium kecil, ya, Pak Frans. Jadi contoh laboratorium kecil ini akan sangat membantu Pak Frans dalam menganalisa air yang Pak Frans punya sendiri, sehingga nanti kalau ini berhasil, Pak Frans bisa mengembangkannya atau bisa membeli perangkat yang lebih besar. Jadi hasilnya harus akurat dulu. Nah, kenapa saya selalu memberitahu kepada sahabat bahwa belilah peralatan yang kecil dulu untuk dijadikan laboratorium atau dijadikan pembelajaran sendiri. Sebab saya juga melakukannya seperti itu. Jadi sebelum saya mengenalkan perangkat kepada sahabat, saya lebih dulu membelinya, lebih dulu mempelajarinya, lebih dulu menggunakannya, lebih dulu mempelajari hasilnya seperti apa, berapa kapasitas liter yang dihasilkan, dan lain-lain. Jadi metode ini sangat akurat. Kemudian sahabat mendapatkan produk dari saya, sahabat sudah dapat detailnya dengan baik, ya. Nah, sahabat Kandimas, jadi saya akan mulai kembali. Ini makrofilter, ya, makrofilter yang ini berisi ini berisi mikrofilter. Mikrofilter itu seperti ini. Jadi dia dari spons gabus begini. Ada pilihannya, ya, untuk makrofilter. Ada pilihannya 10 mikron, 5 mikron, 3 mikron, dan 1 mikron. Tulisannya 10, 05, 03, dan 01. Ya. Nah, tidak pakai koma. Jadi ini kita pasang di sini. Ya. Kemudian ini adalah makrofilter. Jadi saya akan memasangnya di sini. Nah, jadi maksud saya adalah Pak Frans harus mencoba untuk membuat laboratorium sendiri seperti ini sehingga akurat nanti dalam suatu sistem penyaringannya. Pak Frans ini hanya contoh
Dan sahabat semua, ini hanya contoh, jadi tidak saya lem ya. Jadi setelah kita pasangi makrofilter, di sini ada mikrofilter, di sini saya pilih menggunakan yang 5 mikron ya. Nah, ini bagian akhirnya, ini bagian final penentu dari sistem penyaringan yang akan kita uji coba tadi itu. Jadi di sini itu isinya ultrafilter. Ya, ini sistem perangkat kecil ya. Sistem perangkat kecil atau sistem penyaringan yang bisa kita gunakan untuk model sistem filterisasi yang kecil, atau hasilnya atau berhasil di dalam percobaan ini bisa dibeli atau bisa dikembangkan menjadi suatu sistem yang lebih besar, sebab ini adalah yang terkecil. Yang terbesar ada lagi, dan itu semua punya nilai yang berhubungan dengan anggaran ya. Nah, jadi kita akan urutkan sistem penyaringan ini ya, seperti ini. Kita mulai dari makrofilter, mikrofilter ya, filter spoon, dan di sini ada ultrafilter yang kita gunakan adalah PVDF. Kenapa diandalkan di PVDF? Sebab PVDF ini menyaring dengan kerapatan 1/100 mikron. Artinya bakteri saja tidak lolos ya, apalagi mineral air yang lebih besar daripada bakteri. Jadi kalau bakteri saja tidak lolos, berarti sedimen air atau endapan air atau zat kapur atau zat besi yang harusnya molekulnya atau lebih besar atau setara dengan bakteri tidak akan lolos lagi dengan ultrafilter PVDF ini. Nah, dengan cara ini sahabat bisa mencoba bahwa oh ya, berarti metode ini akan saya gunakan untuk uji coba menggunakan sistem penyaringan air yang ada di tempat sahabat semua. Jadi ini harus dicoba dulu dan harus berhasil. Keuntungannya adalah rata-rata dari yang bertanya kepada saya, mereka sudah punya pusing seperti ini ya. Mereka sudah punya cangkang biru ini seperti yang saya pajang di sini. Jadi tinggal dibeli isinya, jadi akan jauh lebih murah. Dan mungkin ini yang tidak ada ya. Ini yang tidak ada untuk percobaan. Ini harganya 195.000. Tetapi kalau dirasa mahal, sahabat bisa menggunakan filter yang tadi saya tunjukkan, bisa menggunakan juga ini jika itu memang akan digunakan untuk bahan percobaan. Nah, jika ini digunakan untuk bahan percobaan, berarti saya menggantikan filter disk tadi dengan filter ini ya. Nah, jadi memasangnya seperti ini. Jadi sudah makrofilter, mikrofilter, dan ultrafilter. Nah, sahabat Kendimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.